Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Ketulusan Cinta Aisyah, Chapter 25. Alena dan Aisyah. Erik mengambil bunga yang ada di depan apartemen Aisyah. Erik memandang pintu apartemen Aisyah yang tertutup dengan rapat. Pria itu kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam apartemennya. Erik meletakkan bunga yang ada di tangannya ke dalam pot yang berisi air. Setidaknya bunga ini sudah bekas dipegangnya, ucapnya yang tersenyum. Ternyata dia wanita yang sangat pintar. Dia tahu bagaimana caranya membuat suaminya tidak banyak bertanya dengan bunga yang aku kirimkan, ucap Erik yang memandang bunga warna merah yang dicampur dengan bunga warna ungu dan juga putih. Erik mendaratkan tubuhnya di atas kursi sofa yang ada di depan televisi. Pria itu melonggarkan dasi yang saat ini melekat di lehernya. Setelah melonggarkan dasinya, Erik membuka jasnya dan meletakkan jas itu di samping sandaran kursi. Sudah beberapa hari ini Alena kenapa tidak datang ke sini? Ucap Erik setelah Alena tidak berkunjung 2 hari ke apartemennya. Alena juga tidak memberikan pesan apa-apa di WhatsApp. Erik mengeluarkan ponsel dari dalam saku celananya, kemudian membuka dasinya dan membuka 3 buah kancing bagian atas kemejanya. Erik memandang foto Alena yang ada di profil WhatsApp Alena. Dia begitu sangat cantik dan juga manis, ucapnya yang baru menyadari bahwa sepupunya itu begitu sangat cantik. Apa aku harus menghubunginya terlebih dahulu? Tanya Erik. Erik kemudian menggelengkan kepalanya. Malu rasanya bila harus menghubungi Alena. Bisa saja dia nanti berpikiran yang aneh-aneh, ucapnya yang membatalkan niatnya. Tapi bila seperti ini, aku tidak akan pernah selesai memikirkan dia, ucap Erik yang mulai tidak memahami dengan sikapnya. Erik menyalakan televisinya. Mungkin dengan menonton televisi akan mengalihkan perhatiannya dari Alena. Erik berulang kali menekan remote dan mengganti siaran televisi. Sudah lebih dari 3 kali siaran televisi itu digantinya, namun tetap tidak ada membuat Erik tertarik untuk menontonnya. Erik akhirnya meletakkan remote televisi itu di atas meja dan memegang rambutnya. Oh Erik, jangan kau katakan bila kau merindukannya, ucapnya begitu sangat malu ketika menyadari hal tersebut. Erik memandang ke pintu ketika mendengar suara bel yang berbunyi. Apa itu Alena? Ucapnya tersenyum ketika mendengar suara bel di pintunya. Dengan cepat Erik berdiri dan langsung berjalan dari sofa. Pria itu sedikit berlari agar melangkahkan kakinya semakin cepat menuju ke pintu. Erik sudah tidak sabar dan langsung buka pintu itu tanpa melihat terlebih dahulu. Wajah bahagianya berubah seketika ketika melihat yang datang adalah mamanya. Mengapa wajahmu menjadi seperti itu? Saya melihat mamamu datang, ucap mamanya yang masuk ke dalam. Erik berusaha untuk tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kenapa tidak memberitahuku bila ingin datang ke sini? Ucapnya. Apakah itu penting bagimu? Apakah kau sangat sibuk sehingga tidak bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan mamamu? Ucap wanita yang bernama Tania. Mama tahu, aku selalu ada waktu untuk mama, jadi tidak usah berpikiran apa-apa, ucap Erik yang berjalan mengikuti mamanya setelah menutup pintu apartemennya. Tania hanya diam saat mendengar ucapan putranya. Sampai kapan kau betah di sini? Ucap Tania duduk di sofa yang ada di ruangan tamu. Matanya memandang ke sekeliling apartemen yang ditempati oleh putranya. Sampai aku bosan, ucap Erik yang tersenyum. Ya tidak apa kamu ada di sini. Setidaknya mama memiliki banyak waktu untuk bersama dengan papamu, ucap Tania sedikit tersenyum memandang putranya. Apakah kehadiranku kalian anggap menghalangi kebersamaan kalian? Ucap Erik yang mengerutkan keningnya. Tania tertawa saat mendengar ucapan putranya. Kau sudah dewasa, tapi mengapa tidak mau menikah? Lihatlah sekarang hidupmu, kau seakan tidak tahu lagi arah, ucap Tania. Mama sabarlah, aku sedang berusaha mendapatkan pasangan hidupku, ucap Erik.
Apakah kamu tidak ingin buka hatimu sedikit untuk Alena? Bukankah dia gadis yang sangat cantik dan juga baik? Ucap Tania menatap wajah putranya. Wajah Erik memerah saat mendengar ucapan mamanya. Detak jantungnya terasa berdegup dengan sangat hebatnya. Aku, ucapnya tidak mampu melanjutkan apa yang akan dikatakannya. Apakah Alena sering datang ke sini? Tanya Tania. Erik tidak tahu harus menjawab apa ketika mendengar pertanyaan dari mamanya. Erik menganggukkan kepalanya, kemudian menggelengkan kepalanya. Kenapa kamu ragu untuk menjawab? Ucap Tania. Terkadang dia datang ke sini, ucap Erik dengan cepat. Erik, Alena itu begitu sangat polos. Mama tidak ingin kau memanfaatkannya. Dan bila kau tidak menyukainya, jangan beri harapan untuknya, ucap Tania memperingati putranya. Erik diam tanpa menjawab. Mama dan mamanya Alena itu adalah saudara, dan Mama tidak ingin hubungan keluarga kita menjadi tidak baik karena sikapmu, ucapnya. Aku tahu, Ma, jawab Erik. Baiklah, Mama datang ke sini hanya ingin melihat kondisimu, karena papamu itu selalu menanyakan kabarmu. Papa kamu itu selalu menyuruh Mama untuk datang ke sini, padahal Mama sangat malas untuk datang ke sini, ucap Tania. Kenapa? Tanya Erik. Mama tidak mau bila Mama datang ke sini, kamu akan berniat untuk pulang, dan tentu saja itu akan menghalangi kebersamaan Mama dan Papa, ucapnya yang tertawa. Kalian bukanlah muda lagi, tapi gaya kalian seperti pasangan muda, ucap Erik. Tania hanya tertawa ketika mendengar ucapan putranya. Baiklah, Mama pulang dulu, ucapnya mencium pipi putranya kanan dan kiri. Erik memandang mamanya yang pergi dari apartemennya. Erik kembali merebahkan tubuhnya di atas sofa. Erik meletakkan punggung tangannya di atas keningnya. Keningnya terasa begitu sangat pusing. Ada rasa rindu dan juga tidak mengerti ketika membayangkan alasan Alena tidak datang ke apartemennya. Jangan katakan kalau kau sudah berhasil mendapatkan hatiku, Alena, ucapnya begitu sangat tidak mengetahui perasaannya saat ini. Erik kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya. Mengapa sudah beberapa hari ini hanya dia yang ada di dalam pikiranku, ucapnya. Bahkan Erik mengakui bahwa ia begitu lebih menginginkan Alena daripada Aisyah. Erik mendengar suara bel pintunya. Apalagi yang tertinggal, ucap Erik yang mengingat mamanya yang baru saja pergi sudah kembali. Erik berjalan menuju pintunya dan membuka pintu apartemennya. Erik diam tanpa mampu berkata-kata ketika yang dilihatnya adalah wanita yang begitu sangat didambakannya. Wanita cantik bertubuh tinggi dengan rambut kecoklatan itu hanya diam berdiri menatapnya. Erik tidak berkata apa-apa. Erik merasa bahwa dirinya saat ini begitu sangat bahagia ketika melihat wajah Alena. Mengapa hatiku terasa begitu sangat senang melihatnya, ucapnya di dalam hati. Chapter 26. Semakin cinta. Apa kamu tahu, Erik? Aku sangat merindukanmu. Beberapa hari tidak bertemu. Aku berharap kamu menghubungiku. Namun ternyata hanya aku yang memiliki rasa ini, ucap Alena di dalam hatinya saat menatap wajah Erik. Wajah pria yang begitu sangat dirindukannya. Pria yang sudah beberapa hari tidak ditemuinya. Bagaimana kabarmu, Erik? Tanya Alena sedikit tersenyum dan masuk ke dalam apartemen milik Erik. Baik, jawab Erik yang bersikap seperti biasa. Alena sedikit menganggukkan kepalanya ketika mendengar apa yang dijawab oleh Erik. Alena mengambil jas yang tadi diletakkan Erik di sandaran kursi, dan ia membawa jas itu ke tempat kain cucian. Alena meletakkan plastik belanjaannya di meja makan. Alena tidak berbicara apa-apa. Dia hanya membersihkan apartemen milik Erik. Alena memandang bunga yang ada di dalam vas bunga. Alena tersenyum ketika memandang bunga itu. Sudah pasti bunga itu bukanlah untuknya, dan sudah pasti untuk kekasih-kekasih Erik yang lain. Sikap Erik kepadanya membuat hati Alena terasa begitu sangat sakit. Namun dia tetap ingin selalu memperhatikan kepada pria tersebut. Ingin rasanya aku menjauh darimu saat melihat bahwa aku tidak pernah ada di hatimu, ucap Alena di dalam hatinya saat ia melihat sikap Erik. Namun Alena selalu tidak berhasil melakukannya.
Alena selalu berharap Erik bisa menganggapnya lebih dari sekedar adik sepupunya. Erik hanya diam memandang gadis yang saat ini sedang berjalan menuju ke dapur dengan membawa jas yang tadi diletakkannya di sandaran kursi. Erik merasa detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya. Erik memegang dadanya dan memejamkan matanya. Rasa malu untuk mengakui perasaannya begitu sangat tinggi, sehingga lebih memilih menikmati rasa itu sendiri. Pria itu memilih untuk duduk di sofa dan menonton televisi untuk mengalihkan perhatiannya, namun hati dan pikirannya hanya tertuju kepada Alena. Alena berada di dapur membersihkan apartemen milik Erik dan memasukkan kain kotor ke dalam mesin cuci. Alena mengatur kecepatan mesin cuci kain itu saat mesin itu sudah mulai bekerja. Alena kemudian mencuci piring di wastafel. Terserahlah Erik, mau kau anggap aku apa. Bila dia ingin anggap aku sebagai asisten rumah tangga, bagiku juga tidak masalah, ucapnya tersenyum sendiri. Alena merasakan sakit di hatinya saat membayangkan hal tersebut. Alena, apa kamu tidak membawakan aku makanan? Tanya Erik yang berdiri di belakang Alena. Piring yang ada di tangan Alena terlepas ketika mendengar suara pria yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Alena meringis menahan rasa sakit ketika kakinya terkena pecahan kaca. Alena, maafkan aku, ucap Erik yang dengan cepat menggendong tubuh gadis tersebut dan membawanya ke atas sofa. Kau sengaja melakukan itu, Erik, ucap Alena yang begitu sangat marah. Alena ingin sekali mengeluarkan rasa kemarahannya saat ini. Tentu saja tidak, aku minta maaf. Aku tidak menyangka kalau kamu tidak tahu aku berjalan di belakangmu, ucap Erik. Alena sudah tidak mampu menahan air matanya yang mengalir begitu saja. Bukan rasa sakit di kakinya yang membuat dia menangis, namun sakit di hatinya yang begitu sangat membuat dadanya terasa amat sesak. Erik mendaratkan tubuh gadis itu di sofa. Erik memeriksa keadaan kaki gadis itu saat ini. Tahan, ucap Erik ketika akan mencabut pecahan kaca yang terdapat di kaki Alena. Dengan air mata yang mengalir, Alena menganggukkan kepalanya. Erik menarik pecahan kaca tersebut. Aku akan mengambil kotak obat dulu, ucapnya sedikit berlari. Alena mengusap air matanya. Apa kamu tahu, Erik, bahwa yang lebih sakit saat ini adalah hatiku, ucapnya saat memandang punggung pria bertubuh tinggi tersebut. Erik datang dengan membawa kotak berwarna putih. Erik mengambil kain dan membersihkan kaki tersebut terlebih dahulu. Apa masih ada terasa sakit? Ucapnya ketika memeriksa kaki Alena yang sudah tidak ada lagi pecahan kaca yang menempel. Alena menganggukkan kepalanya. Tentu saja sakit, ucapnya yang memajukan bibirnya ke depan. Jangan terlalu manja, Alena, ucap Erik yang berikan obat di kaki Alena dan kemudian mengikatnya dengan berhati-hati. Kalau tadi kau tidak tiba-tiba bertanya kepadaku, kakiku tidak akan seperti ini, Alena berucap dengan memandang mata pria tersebut. Erik menundukkan kepalanya. Erik melihat wajah yang begitu sangat marah kepadanya. Entah mengapa, Erik merasa begitu sangat tidak mau bila Alena marah dengannya, dan mungkin Alena tidak mau lagi datang menemuinya. Maafkan aku memang tidak sengaja tadi. Aku tidak tahu kalau kamu tadi sedang menghayal, ucap Erik. Aku tidak menghayal, aku hanya fokus dengan pekerjaanku, ucap Alena yang memberi alasan. Kamu tidak usah kerjakan lagi. Sebenarnya di sini ada pelayan yang membersihkan apartemenku, ucap Erik. Kenapa dari tadi tidak kau sebutkan? Ucap Alena menang Erik dengan sangat marah. Aku tidak tahu bila kamu ke dapur untuk membersihkan dapur, ucap Erik dengan sedikit tersenyum. Apa kamu membawakan aku makanan, Alena? Ucapnya kembali mengulang pertanyaannya. Alena menggelengkan kepalanya. Tadi aku tidak sempat membelikannya. Aku juga tidak sempat memasak di rumah, ucap Alena. Erik mengerutkan keningnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh Alena. Kau pandai memasak? Tanyanya. Alena menganggukkan kepalanya. Walaupun tidak pintar, tapi masakanku rasanya cukup enak, ucapnya. Benarkah? Tanya Erik.
Sandwich ikan yang kemarin aku bawa itu aku yang masak sendiri, ucap Alena dengan sangat bangganya. Itu sangat enak Alena, rasanya sungguh luar biasa, sangat lezat, ucap Erik yang tersenyum memandangnya. Tadi aku berencana memasak untukmu di sini. Aku sudah membeli bahan di supermarket, ucap Alena. Alena menyampaikan dirinya untuk membeli bahan yang akan dimasaknya di supermarket yang terdekat dari apartemen Erik. Tapi sekarang kakimu sakit. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukannya? Ucap Erik. Tidak masalah, aku akan duduk di kursi dan menyiapkan semua bahannya. Bila bahan-bahan sudah siap, aku akan memasaknya. Hanya saja aku butuh kamu menggendongku, ucap Alena yang berusaha memanfaatkan situasi. Karena aku belum makan, jadi tidak masalah, ucap Erik dengan gaya seperti tidak mau, meskipun perasaannya sangat senang saat ini. Lena sedikit tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Erik. Lena melingkarkan tangannya di leher pria itu ketika pria itu akan mengangkat tubuhnya. Erik menatap mata Alena. Detak jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Erik berusaha menunjukkan sikapnya yang terkesan sangat biasa. Erik mendaratkan tubuh gadis itu di atas kursi makan yang ada di dalam dapur. Apa saja akan aku bawakan ke sini, ucapnya. Itu plastik belanjaan aku, tolong bawa ke sini, ucap Alena. Dengan sangat patuhnya Erik mengambilkan apa yang diminta oleh gadis tersebut. Terus apa lagi sekarang, ucapnya. Tolong bawakan aku pisau dan juga wajan, ucap Alena. Wajan itu apa? Tanya Erik. Tidak tahu aku menjelaskannya. Cepat sini gendong aku, ucap Alena yang mengembangkan tangannya. Dengan sangat patuh Erik menganggukkan kepalanya. Erik mendekati Alena, namun kali ini Alena tidak ingin lagi posisi seperti yang tadi. Alena merubah posisinya dengan minta Erik memberikan punggungnya. Posisi seperti yang tadi membuat jantungnya serasa ingin lepas. Sehingga kali ini Alena memilih untuk merubah posisinya di belakang Erik. Erik berjalan menuju rak piring. Alena mengambil perlengkapan yang akan dipakainya untuk memasak, dan kemudian meminta Erik kembali meletakkannya di posisi tempat duduknya yang tadi. Sebenarnya, kaki Alena tidaklah begitu sakit. Alena masih bisa berjalan untuk mengambil apa yang dia butuhkan. Namun kesempatan ini begitu sangat berharga baginya. Alena menyiapkan barang-barang yang akan diolahnya. Erik duduk di sofa dan memandang Alena sedang sibuk dengan bahan-bahan yang akan diolahnya. Diam-diam, dia menatap wajah cantik gadis tersebut. Tolong bawakan ke sana, ucap Alena mengangkat kepalanya dan menatap mata pria tersebut. Iya, jawab Erik yang mengangkatkan bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Alena. Sekarang gendong aku lagi, ucap Alena tersenyum manja. Erik merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengangkat tubuh gadis itu dengan posisi berhadapan dengannya. Aku mungkin tidak sanggup lagi bila merasakan perasaan seperti ini, ucapnya. Chapter 27. Makan keju. Erik merasakan detak jantungnya yang berdegup dengan sangat hebatnya ketika mengangkat tubuh gadis itu dengan posisi berhadapan dengannya. Aku mungkin tidak bisa menahan perasaan yang seperti ini, ucapnya. Erik menurunkan Alena ketika sudah berada di depan kompornya. Erik tidak pergi dari dapur. Pria itu memilih untuk berdiri dekat Alena dan memandang Alena yang sedang memasak untuknya. Kenapa aku tidak pernah tahu kalau kamu pintar memasak? Ucapnya dalam hati. Ia melihat bagaimana pintarnya Alena memasak. Alena tersenyum memandang Erik. Ini spaghetti sudah siap, tolong dibawa ke sana, ucapnya. Iya, jawab Erik yang mengambil 2 piring yang berisi spaghetti. Erik meletakkan piring itu di atas meja. Pria itu kembali berjalan mendekati Alena. Ini sandwichnya juga dibawa, ucap Alena memberikan 2 piring yang berisi sandwich kepada Erik. Erik menganggukkan kepalanya dan meletakkan piring ke atas meja. Tanpa diminta oleh Alena, ia kembali menggendong tubuh gadis yang cantik tersebut. Aku ingin kakiku seperti ini saja setiap hari, ucap Alena yang begitu sangat senang ketika pria itu memberikan perhatian lebih.
Tunggu sebentar, aku akan mengambil air minum, ucap Erik. Alena menganggukkan kepalanya. Malam ini, Erik merasakan begitu sangat berbeda ketika gadis itu makan bersamanya. Erik tidak ada henti-hentinya tertawa ketika mendengar Alena bercerita dengan begitu sangat semangatnya. Mengapa aku baru menyadari bahwa dia begitu sangat menyenangkan, pikir Erik di dalam hatinya. Erik, aku akan membuatkan susu dulu untukmu, ucap Alena. Sepertinya tidak usah, ucap Erik. Kau harus minum susu, ucap Alena. Sebuka saja takarannya, nanti aku akan minum sebelum tidur, ucap Erik. Jangan asal bicara, Erik. Kamu nanti tidak akan minum susunya bila aku tidak membuatnya langsung dan melihat kau meminumnya, ucap Alena. Kenapa kamu ini sangat perhatian sekali, ucap Erik yang kemudian beranjak dari tempat duduk dan mengambil kotak susu beserta gelas yang sudah diisinya air hangat. Erik memandang Alena yang sedang buat susu untuknya. Sudah diminum, ucap Alena yang tersenyum menunjukkan deretan giginya yang putih. Alena meletakkan gelas yang berisi susu berwarna putih. Erik tersenyum dan minum susu tersebut. Pria itu menghabiskan susu di dalam gelas itu tanpa tersisa. Erik, aku ingin kamu mengantarkan aku pulang. Aku tidak mungkin membawa mobil dengan kaki yang seperti ini, ucap Alena ketika selesai makan bersama dengan Erik. Iya, aku akan mengantar kamu, ucap Erik kemudian. Lagi makan apa, Dek? Ucap Ardi yang memandang istrinya yang sedang duduk di meja makan. Ardi duduk di kursi yang ada di depan istrinya. Aisyah tersenyum ketika memandang suaminya. Makan keju, ucapnya yang mengambil keju berbentuk kotak-kotak kecil dan meletakkan saus sambal di piringnya. Apa enak makan keju seperti itu? Tanya Ardi yang mengerutkan keningnya. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Enak sekali bang, abang mau? Tanyanya yang mengangkat piringnya. Ardi menggelengkan kepalanya. Untuk adik sajalah, ucapnya. Beneran nggak mau? Tanya Aisyah memasukkan keju ke dalam mulutnya. Iya, jawab Ardi dengan sangat cepat. Dasar ibu hamil, tapi ya sudahlah. Daripada dia minta makan yang lain, ucap Ardi di dalam hatinya saat istrinya memakan keju yang begitu sangat enak. Udah selesai? Tanya Ardi ketika melihat piring istrinya sudah kosong. Sudah, jawab Aisyah yang tersenyum. Abang buat susunya sebentar, ucap Ardi yang mengusap kepala istrinya. Pria itu beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati lemari piring. Ardi mengambil gelas dan juga susu yang ada di dalam lemari. Pria itu masukkan air hangat ke dalam gelas dan membawa susu hamil untuk istrinya. Minum dulu susu hamilnya, ucap Ardi. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya dan mengambil gelas bening yang berisi susu rasa vanila dari tangan suaminya. Aisyah tersenyum ketika akan minum susu tersebut. Aisyah mau minum susu itu ketika suaminya menganggukkan kepalanya. Aisyah menghabiskan susu yang dibuat oleh suaminya hingga tanpa tersisa. Bagi Aisyah, susu buatan suaminya begitu sangat enak daripada dia membuatnya sendiri. Bang, Ica sudah kenyang, ucap Aisyah yang tersenyum. Kalau sudah kenyang, apa sudah mengantuk? Tanya Ardi. Dengan cepat Aisyah menganggukkan kepalanya. Ica sudah ngantuk. Tugas-tugas Ica tadi sudah juga selesai semua, ucapnya. Ya sudah, kalau begitu kita tidur, ucap Ardi. Aisyah beranjak dari tempat duduknya dan berjalan di samping suaminya menuju ke kamarnya. Bang, hari ini apa enggak di kampus? Tanya Aisyah. Enggak dek, hari ini abang langsung ke rumah sakit. Nanti bila jam pulang, abang langsung jemput ke kampus, ucap Ardi yang sedikit menarik hidung istrinya. Aisyah menganggukkan kepalanya dan memandang suaminya yang sedang meminum air jeruk hangat yang tadi sudah disiapkannya. Bang, minum jeruk hangatnya sampai kapan? Tanya Aisyah cukup mengkhawatirkan suaminya yang tidak bisa sarapan pagi dan justru malah minum jeruk hangat. Sampai habis 3 bulan pertama sepertinya, ucap Ardi penuh harap. Aisyah mengusap wajah suaminya. Abang sabar ya, ucapnya. Sabar banget dek,
ucap Ardi sedikit tersenyum. Jangan lama-lama ya nak, kasihan Dedi, ucap Aisyah yang mengusap perutnya. Ardi tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Dia sayang Momi, makanya Dedi jadi seperti ini, ucap Ardi yang mengusap perut istrinya. Iya, dia sayang Momi, ucap Aisyah yang tersenyum lebar. Sehat-sehat di sini ya nak, ucap Ardi yang mencium perut istrinya. Iya Dedi, ucap Aisyah yang menjawab suaminya. Kita ke kampus ya, ucap Ardi. Ya, jawab Aisyah yang dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dek, abang pakai uangnya ya, $150, ucap Ardi. Iya, kemarin abang ada pakai $100, kemudian ada lagi abang pakai lagi $250, ucap Aisyah. Udah banyak ya dek sama abang, tanya Ardi. Aisyah menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan uang dari dompetnya, $150 seperti yang diminta oleh suaminya. Semua uang yang abang pakai sudah Ica tulis, ucapnya tersenyum lebar. Ardi menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan istrinya. Ia memasukkan uang yang diberikan oleh istrinya ke dalam dompetnya. Ardi keluar di dalam apartemennya sambil memegang tangan istrinya. Mereka berjalan menuju ke parkiran mobilnya. Ardi masuk ke dalam mobil setelah memastikan istrinya duduk dengan sangat baik dan menutup pintu mobil istrinya. Ardi mengemudikan mobil menuju ke kampus istrinya. Ia tidak henti-hentinya tersenyum memandang istrinya duduk di sampingnya. Rasa bahagianya terasa begitu sangat sempurna. Ditambah lagi kehamilan istrinya yang baik-baik saja. Nanti kalau ada pengen apa-apa kasih tahu, ucapnya mengusap pipi istrinya. Bisa dikatakan istrinya begitu sangat jarang meminta sesuatu kepadanya. Aisyah menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan suaminya. Kuliah dulu, ucapnya saat mencium punggung tangan suaminya. Mau abang antar sampai ke dalam, tanya Ardi. Aisyah menggelengkan kepalanya. Enggak usah, itu ada Olivia, ucapnya yang memandang temannya yang baru saja datang. Ardi mendekatkan bibirnya dengan bibir istrinya. Ia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut dan kemudian mencium kening istrinya. Kuliahnya yang benar ya sayang, ucapnya. Iya, jawab Aisyah yang tersenyum lebar.